Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermodiana, NIM 180410242, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Perikanan dan Peternakan, Universitas 19 November Kolaka. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari pengendalian hama terpadu. Hama dan penyakit tanaman adalah semua jenis organisme pengganggu tanaman yang dapat menimbulkan kerusakan fisik yang dianggap merugikan dan tidak diinginkan kehadirannya dalam kegiatan bercocok tanam. Pertama-tama yang perlu kita ketahui sebelumnya, apa sih itu pengendalian hama terpadu atau yang biasa disingkat PHPT? Adapun yang dimaksud adalah suatu konsep atau cara berpikir dalam upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan hama dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomis serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Adapun 4 prinsip dasar PHPT yaitu 1. Budidaya tanaman sehat, 2. Pemanfaatan musuh alami, 3. Pengamatan rutin dan pemantauan, 4. Petani sebagai ahli PHPT. Adapun peranan atau tujuan PHPT dalam perlindungan tanaman yaitu 1. Mengoptimalkan keuntungan dalam jangka panjang, 2. Penggunaan pestisida yang rasional, selektif, dan tepat waktu aplikasi, 3. Mempertahankan sumber daya pertanian yang dialami dalam jangka panjang, 4. Mengurangi pencemaran lingkungan dan biaya, 5. Meminimalkan masalah terhadap residu pestisida. Manfaat PHPT dalam perlindungan tanaman yaitu 1. Meningkatkan pendapatan petani yang diperoleh dari tanaman sehat, 2. Promosi alternatif pengelolaan OPT berbasis hayati dan berlanjut, 3. Mengurangi resiko lingkungan yang terkait pengelolaan hama yang lebih ramah lingkungan, dan yang terakhir mengurangi potensi kontaminasi udara, air, dan tanah. Perkenalkan, nama saya Samsidar, NIM 180420253, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Perikanan dan Peternakan, Universitas 19 November Kolaka. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari pengendalian hama terpadu. Adapun pengertiannya yaitu hama dan penyakit tanaman adalah semua jenis organisme pengganggu tanaman yang dapat menimbulkan kerusakan fisik yang dianggap merugikan dan tidak diinginkan kehadirannya dalam budidaya tanaman. Adapun pengertian dari hama adalah organisme pengganggu tanaman yang kasat mata, yaitu serangga atau hewan berupa kutu, belalang, dan lain-lainnya. Sedangkan pengertian dari penyakit adalah organisme pengganggu tanaman yang tidak kasat mata seperti jamur, bakteri, atau virus. Untuk mencegah kerugian atau melindungi tanaman dari gangguan hama dan penyakit diperlukan tindakan secara tepat dan benar. Konsep pengendalian hama dan penyakit tersebut harus sehat ramah lingkungan yang dikenal sebagai sistem pengendalian hama terpadu PHT. Pengendalian hama terpadu PHT adalah suatu konsep atau cara berpikir dalam upaya pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomi serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Sedangkan konsep pengendalian hama terpadu adalah untuk menjamin proses pembangunan pertanian dengan mengedepankan kelestarian lingkungan dan menjamin kesehatan manusia. Prinsip dasar pengendalian hama terpadu yaitu mencerminkan pengendalian hama dan penyakit berwawasan lingkungan serta mendorong penerapan PHT secara nasional untuk membangun pertanian yang berkelanjutan. Prinsip dasar dalam penerapan PHT terbagi atas 4 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Budidaya tanaman sehat. 2. Memanfaatkan musuh alami atau agensi hayati. 3. Pengamatan dan pemantauan rutin. 4.
petani sebagai ahli PHT. Adapun komponen penerapan pengendalian hama terpadu yaitu komponen pengendalian PHT yang bisa dilakukan sebagai berikut. 1. Pengendalian secara fisik. 2. Pengendalian secara mekanik. 3. Pengendalian kultur teknik. 4. Pengendalian dengan varietas yang tahan. 5. Pengendalian secara hayati. Dan 6. Pengendalian dengan peraturan atau regulasi. Perkenalkan, nama saya Carmila, program studi agroteknologi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengendalian hama terpadu atau PHT yang saya ketahui. Pertama, terbentuknya pengendalian hama terpadu itu disebabkan oleh para petani dalam penggunaan pestisida yang tidak didasarkan pada pengetahuan ekologi. Akhirnya menimbulkan masalah-masalah baru. Salah satunya adalah timbulnya kontaminasi terhadap produksi pertanian. Sehingga hal tersebut Presiden nomor 3 tahun 1986 menginstruksikan mengenai perlindungan tanaman yang harus menggunakan pendekatan hama terpadu atau PHT. Nah, PHT ini merupakan suatu konsep dalam upaya pengendalian populasi atau tingkat serangga hama dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomis serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Ketiga, sistem pengendalian hama terpadu memiliki 4 prinsip dasar yang dapat mendorong penerapan pengendalian hama terpadu atau PHT. Yang pertama, budidaya tanaman sehat. Artinya, tanaman sehat ini memiliki daya tahan yang baik terhadap serangan hama. Budidaya tanaman sehat. Artinya, tanaman sehat ini memiliki daya tahan yang baik terhadap serangan hama. Yang kedua, memanfaatkan musuh alami. Artinya, dapat menekan populasi hama dan menurunkan risiko kerusakan tanaman akibat serangan hama atau penyakit. Ketiga, pengamatan atau pemantauan secara berskala atau secara rutin. Hal ini sangat dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana perkembangan populasi hama, kondisi tanaman, serta perkembangan populasi musuh alaminya. Yang keempat, petani sebagai ahli PHT. Artinya, sistem pengendalian hama terpadu sebaiknya dikembangkan oleh petani sendiri karena penerapan PHT harus disesuaikan dengan keadaan ekosistem setempat. Setiap wilayah atau daerah memiliki ekosistem yang berbeda-beda, sehingga suatu sistem PHT yang dikembangkan pada wilayah tertentu belum tentu cocok jika diterapkan pada wilayah lainnya. Agar setiap petani mampu menerapkan PHT di wilayahnya masing-masing, maka setiap petani harus proaktif untuk mempelajari konsep PHT. Dalam hal ini peran aktif instansi terkait dengan masyarakat PHT yang sangat diperlukan. Perkenalkan, nama saya Sarbia dengan NIM 1804 10254, Prodi Agroteknologi semester 5, Fakultas Pertanian, Perikanan dan Peternakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu. 1. Prinsip dasar pengendalian hama terpadu atau PHT.
Hama dan penyakit tanaman adalah semua jenis organisme pengganggu tanaman yang dapat menimbulkan kerusakan fisik yang dianggap merugikan dan tidak diinginkan kehadirannya dalam kegiatan bercocok tanam. Di dalam dunia pertanian, istilah hama sering dikonotasikan sebagai organisme pengganggu tanaman yang kasat mata, yaitu hewan, misalnya adalah hama kutu, belalang, burung, dan lain sebagainya. Sementara penyakit sering diartikan sebagai bentuk kerusakan fisik tanaman yang disebabkan oleh organisme tidak kasat mata, yaitu bakteri dan jamur. Untuk mencegah kerugian atau melindungi tanaman dari kerusakan yang disebabkan oleh hama dan penyakit, diperlukan tindakan pencegahan dan pengendalian secara tepat dan benar. Pestisida kimia jika digunakan secara terus-menerus dan tidak terkendali dapat menyebabkan resistensi hama terhadap suatu bahan aktif pestisida. Lebih parahnya lagi, aplikasi pestisida kimia dapat menimbulkan resurgensi hama, yaitu peledakan atau peningkatan populasi hama secara cepat. 2. Pengertian pengendalian hama terpadu atau PHT. Apa yang dimaksud dengan pengendalian hama terpadu? Pengendalian hama terpadu atau PHT adalah suatu konsep atau cara berpikir dalam upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan hama dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian yang dipadukan dalam suatu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomis serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Dengan kata lain, pengendalian hama terpadu adalah pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian yang kompatibel. Ada 4 prinsip dasar sistem pengendalian hama terpadu atau PHT. Sistem pengendalian hama terpadu atau PHT memiliki 4 prinsip dasar yang mencerminkan konsep pengendalian hama dan penyakit yang berwawasan lingkungan serta mendorong penerapan PHT secara nasional untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. 4 prinsip dasar dalam penerapan PHT tersebut adalah sebagai berikut. 1. Budidaya tanaman sehat. 2. Memanfaatkan musuh alami. 3. Pengamatan dan pemantauan rutin. 4. Petani sebagai ahli PHT. 3. Ciri-ciri sistem pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu merupakan sistem pengendalian hama dan penyakit yang berwawasan lingkungan untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, suatu konsep pengendalian hama dapat dikatakan sebagai sistem PHT jika mencerminkan konsep pengendalian hama dan penyakit yang ramah lingkungan dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Penerapan sistem pengendalian hama terpadu dilakukan secara bersistem, terpadu, dan terkoordinasi dengan baik. 2. Sasarannya adalah produksi dan ekonomi tercapai tanpa merusak lingkungan hidup dan aman bagi kesehatan manusia. 3. Mempertahankan produksi dan mengedepankan kualitas produk pertanian. 4. Mempertahankan populasi hama atau tingkat serangan hama. 5. Mengurangi dan membatasi penggunaan pestisida kimia. Dan 6. Penggunaan pestisida kimia merupakan alternatif terakhir apabila teknik pengendalian yang ramah lingkungan tidak mampu mengatasi. 4. Komponen penting pengendalian hama terpadu. Terdapat 7 komponen dalam penerapan pengendalian hama terpadu, yaitu sebagai berikut. 1. Pengendalian secara fisik.
yaitu upaya untuk usaha dalam memanfaatkan atau mengubah faktor lingkungan fisik sehingga dapat menurunkan populasi hama dan penyakit. 2. Pengendalian secara mekanik, yaitu pengendalian yang dilakukan secara manual oleh manusia. 3. Pengendalian kultur teknik, yaitu pengendalian hama dan penyakit melalui sistem atau cara dalam bercocok tanam. 4. Pengendalian dengan varietas tahan, yaitu mengurangi atau menekan populasi hama, serangan, dan tingkat kerusakan tanaman dengan menanam varietas yang tahan hama atau penyakit. 5. Pengendalian secara hayati, yaitu pengendalian hama atau penyakit dan pemanfaatan agen hayati atau musuh alami, yaitu predator, parasitoid, maupun patogen hama. 6. Pengendalian dengan peraturan atau regulasi, yaitu pencegahan penyebaran atau perpindahan dan penularan organisme pengganggu tanaman melalui kebijakan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan terakhir, 7. Pengendalian secara kimiawi, yaitu alternatif terakhir apabila cara-cara pengendalian yang lain tidak mampu mengatasi peningkatan populasi hama yang telah melampaui ambang kendali. Perkenalkan, nama saya Akbar dari jurusan Agroteknologi 018. Saya ingin membahas sedikit tentang apa itu hama terpadu atau PHT. Sebelum kita melangkah ke pengertian hama terpadu, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa itu hama dan penyakit. Hama dan penyakit adalah semua jenis organisme pengganggu tanaman yang dapat menimbulkan kerusakan fisik yang dianggap merugikan dan tidak diinginkan kehadirannya dalam kegiatan cocok tanam. Bila kita melangkah ke apa itu pengertian dari hama terpadu atau PHT, adapun pengertiannya yakni pengertian pengendalian hama terpadu atau PHT adalah suatu konsep atau cara berpikir dalam upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan hama dan menerapkan berbagai teknik pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomis serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Ada 4 prinsip dasar sistem pengendalian hama terpadu. Yang pertama, budidaya tanaman sehat. Tanaman yang sehat memiliki daya tahan yang baik terhadap serangan hama dan penyakit. Prinsip kedua yakni memanfaatkan musuh alami. Musuh alami atau agens hayati terbukti mampu menekan populasi hama dan menurunkan risiko kerusakan tanaman akibat serangan hama dan penyakit. Prinsip ketiga yakni pengamatan dan pemantauan rutin. Dalam sistem pengendalian hama terpadu, pengamatan dan pemantauan perkembangan populasi hama merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh setiap petani. Pengamatan dan pemantauan harus dilakukan secara rutin dan berkala sehingga perkembangan populasi hama, kondisi tanaman serta perkembangan populasi musuh alaminya dapat diketahui. Prinsip keempat yakni petani sebagai ahli PHT atau pengendalian hama terpadu. Sistem pengendalian hama terpadu sebaiknya dikembangkan oleh petani sendiri karena menerapkan PHT harus dilakukan sesuai dengan keadaan ekosistem setempatnya. Adapun ciri-ciri sistem pengendalian hama terpadu. Ciri pertama itu menerapkan sistem pengendalian hama terpadu dilakukan secara bersistem atau terpadu dan berkoordinasi dengan baik. Yang ciri kedua yakni
Sasarannya adalah produksi dan ekonomi tercapai tanpa merusak lingkungan hidup dan aman bagi kesehatan manusia. Yang ciri ketiga yakni mempertahankan produksi dan mengedepankan kualitas produksi petani. Ciri keempat yakni mempertahankan populasi hama atau tingkat serangan hama di komponen penting pengendalian hama terpadu ada 7 komponennya. Yang pertama yaitu pengendalian secara fisik. Pengendalian hama secara fisik merupakan upaya atau usaha dalam memanfaatkan atau mengubah faktor lingkungan fisik sehingga dapat menurunkan populasi hama dan penyakit. Komponen kedua yakni pengendalian secara mekanik. Pengendalian hama dan penyakit secara mekanik yakni pengendalian yang dilakukan secara manual oleh manusia. Pengendalian secara mekanik dapat dilakukan dengan cara sederhana, membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan waktu yang lama. Efektivitas dan efisiensinya rendah, tetapi tidak berpengaruh negatif terhadap lingkungan. Komponen ketiga, pengendalian kultur teknik. Pengendalian hama dan penyakit secara kultur teknik yaitu pengendalian hama dan penyakit melalui sistem atau cara dengan bercocok tanam. Komponen keempat, pengendalian dengan varietas tahan yaitu mengurangi atau menekan populasi hama serangan dan tidak kerusakan tanaman dengan menanam varietas yang tahan hama atau penyakit. Komponen kelima, pengendalian secara hayati. Pengendalian secara hayati adalah pengendalian hama atau penyakit dengan memanfaatkan agen hayati atau musuh alami, yaitu predator, parasit, maupun patogen hama. Komponen ketujuh yakni pengendalian dengan peraturan atau regulasi atau karantina, yaitu pencegahan penyebaran atau perpindahan dan penularan organisme pengganggu tanaman melalui kebijakan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Komponen terakhir atau yang ketujuh yakni pengendalian secara kimiawi. Pengendalian hama dan penyakit tanaman secara kimiawi menggunakan pestisida. Sintesis kimia adalah alternatif terakhir apabila cara pengendalian yang lain tidak mampu mengatasi peningkatan populasi hama yang telah melampaui ambang kendali. Yang perkenalkan, nama saya Muaya, NIM 18042048, Program Studi Agroteknologi Semester 5, Universitas 19 November Kolaka. Baik, di sini saya akan memaparkan pemahaman saya tentang PHT. Penggolongan hama terpadu adalah suatu konsep pengendalian populasi atau tingkat serangan hama dengan menetapkan berbagai teknik pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomis, serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Di Indonesia secara definitif menerima dan menerapkan PHT sejak ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1986. Walaupun demikian, di Indonesia PHT adalah penggunaan pestisida secara bijaksana dan tidak berlebihan. Ini
merupakan upaya untuk menggabungkan cara-cara pengendalian. Adapun ciri-ciri sistem pengendalian hama terpadu yaitu sebagai berikut. 1. Menerapkan sistem pengendalian hama terpadu dalam kurung PHT dilakukan secara bersistem, terpadu, dan terkoordinasi dengan baik. Kedua, sasarannya adalah produksi dan ekonomi tercapai tanpa merusak lingkungan hidup dan aman bagi kesehatan manusia. Ketiga, mempertahankan produksi dan tingkat serangan hama. Kelima, mengurangi dan membatasi penggunaan pestisida kimia. Keenam, penggunaan pestisida kimia merupakan alternatif yang paling terakhir. Karena apabila teknik pengendalian yang ramah lingkungan tidak mampu mengatasinya. Selanjutnya, komponen penting pengendalian hama. Komponen yang paling penting dalam pengendalian hama adalah sebagai berikut. 1. Pengendalian secara fisik. Kedua, pengendalian secara mekanik. Ketiga, pengendalian kultur teknik. Keempat, pengendalian dengan cara varietas tahan. Kelima, pengendalian secara hayati. Keenam, pengendalian dengan peraturan atau regulasi. Ketujuh, pengendalian secara kimia. Nah, itulah komponen yang paling penting dalam pengendalian hama. Selanjutnya, adapun tujuan dari pengendalian hama terpadu yaitu terbagi menjadi empat bagian. Pertama, memantapkan produktivitas yang tinggi dan minimalisir kehilangan hasil. Kedua, mempertahankan kelestarian lingkungan. Ketiga, melindungi kesehatan konsumen dan produsen. Keempat, meningkatkan efisiensi faktor. Perkenalkan, nama saya Hasni, NIM 18042024 jurusan agroteknologi. Di sini saya akan memaparkan sedikit pengetahuan saya tentang pengendalian hama terpadu. Materi yang ingin saya paparkan yaitu prinsip dasar dalam penerapan pengendalian hama terpadu atau PHT. Pengendalian hama terpadu adalah suatu konsepsi atau cara berpikir mengenai pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT dengan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan memanfaatkan beragam taktik pengendalian yang kompatibel dalam suatu kesatuan koordinasi pengelolaan. Karena pengendalian hama terpadu merupakan suatu sistem pengendalian yang menggunakan pendekatan ekologi, maka pemahaman tentang biologi dan ekologi hama dan penyakit menjadi sangat penting. Ada 4 prinsip dasar yang mendorong penerapan pengendalian hama terpadu secara nasional, terutama dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan di lingkungan. Beberapa prinsip yang mengharuskannya pengendalian hama terpadu pada tanaman sayuran adalah 1. Budidaya tanaman sehat. Budidaya tanaman yang sehat dan kuat menjadi bagian penting dalam program pengendalian hama dan penyakit. Tanaman yang sehat akan mampu bertahan terhadap serangan hama dan penyakit dan lebih cepat mengatasi kerusakan akibat serangan hama dan penyakit tersebut. Oleh karena itu, setiap usaha dalam budidaya tanaman paprika seperti pemilihan varietas, penyemaian, pemeliharaan tanaman sampai penanganan hasil panen perlu diperhatikan agar diperoleh tanaman yang sehat, kuat dan produktif serta hasil panen yang tinggi. 2. Pemanfaatan musuh alami. Pengendalian hayati dengan memanfaatkan musuh alami yang potensial merupakan tulang punggung pengendalian hama terpadu. Dengan adanya musuh alami yang mampu menekan populasi hama, diharapkan di dalam agroekosistem terjadi keseimbangan populasi hama dengan musuh alaminya.
sehingga populasi hama tidak melampaui ambang toleransi tanaman. 3. Pengamatan rutin atau pemantauan. Agroekosistem bersifat dinamis karena banyak faktor di dalamnya yang saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk dapat mengikuti perkembangan populasi hama dan musuh alaminya, serta untuk mengetahui kondisi tanaman harus dilakukan pengamatan secara rutin. Informasi yang sistem pemantauan yang tepat dan petugas atau petani yang terampil dalam penerapan komponen teknologi pengendalian hama terpadu. Itulah materi yang saya ketahui. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.